juga emak-emak yang ada di sini. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak KPU, mohon mendengar kami. Kira-kira seperti itu nasib orang yang ada di lapisan terbawah itu, yang ekstrim miskin, nyaris miskin dan rentan ya. Kalau kita jumlahkan itu ada masih 52,8% gitu. Jadi kuncinya menggerakkan mereka. Nah, ini yang saya sulit membayangkan gitu. Tolong deh fokuskan dan beneran ya, ndak pokoknya segala upaya untuk menggerakkan atau mengangkat nasib mereka itu. Tapi berapa persen sih startup kita itu kan hanya di kota-kota besar, dan pemerintah mestinya paham bahwa kalau kita bicara statistik, kita bicara grafik gitu ya, ini yang namanya pengusaha kecil, mikro, menengah, ini ada yang memang digital base, knowledge base. Ini anak-anak muda, ada satu gejala pemerintah asik karena bicara 5G, ini aja nih yang didorong. Nah yang ini mau dikemanakan gitu loh. Apalagi pemerintah membuat program tambahan, yaitu kartu sembako 3 kali untuk penanganan kemiskinan ekstrim, dan juga bantuan dari desa itu juga 3 kali bantuan 3 bulan. Nah ini kita akan lihat apakah program ini efektif untuk memerangi kemiskinan di tahun 2022. Pent up demand khususnya ya dari dorongan konsumsi rumah tangga dari masyarakat ini banyak yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022, terutama di kebijakan-kebijakan terkait yang mempengaruhi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ya, barang banyak, mahal tapi barang banyak. Biasanya kalau mahal tuh barang kosong ya, sekarang banyak. Misalnya gimana lagi, kita kalau misalnya itu cari barang susah sih. Kalau untuk buat sekarang, saja kan banyak yang pakai juga sekarang. Untuk kondisi ayamnya, kondisi lagi mahal, barangnya juga susah. Ya gimana? Untuk dagangnya kan kita ngambil untung juga lebih susah sih, malah gitu. Sembako mahal, emak-emak minta Jokowi mundur, legowo. Presiden Joko Widodo gagal memimpin bangsa Indonesia dengan indikasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebagai bentuk tanggung jawab gagal dalam memimpin bangsa Indonesia, mantan wali kota Solo itu sebaiknya menyatakan mundur. Jokowi mundur dengan legowo karena tidak berhasil memimpin bangsa Indonesia. Kata dia sih, emak-emak yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat dalam pernyataan yang diterima redaksi. Kata dia sih, keberhasilan pemerintah bisa dilihat harga sembako. Kalau tidak bisa mengendalikan kebutuhan pokok, berarti pemerintah gagal. Bukan hanya presiden, kabinet dan kepala daerah pun gagal. Pemerintah harus sadar diri. Rakyat sudah muak. Situasi saat ini kesulitan ekonomi rakyat setiap hari makin sulit sehingga 2022 Jokowi mau mundur. Begitulah jelasnya. Pengamat politik Muslim Arbi menilai emak-emak yang meminta Jokowi mundur merupakan suara dari rakyat. Kalau mama sudah bersuara bisa mengguncang Indonesia, ungkap Muslim. Kata Muslim, emak-emak melihat realitas ekonomi di kalangan bawah makin sulit di era Jokowi. Berbagai kebijakan Jokowi tidak berpihak ke masyarakat kecil. Begitulah jelasnya. Aziz Yanuar beri kabar terbaru soal kasus Habib Bahar. Simaklah. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar memberikan kabar terbaru kasus kliennya terkait dugaan penyebaran berita bohong. Dia mengatakan kliennya sudah 3 kali menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat terkait kasus tersebut. Selain menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari, Habib Bahar sudah menjalani 2 kali pemeriksaan tambahan dalam statusnya sebagai tersangka. Di sisi lain, Habib Bahar dalam kondisi baik saat terakhir kali bertemu dirinya pada Rabu 5 Januari. Penglihatan saya baik-baik saja, cuma saya tidak tahu detailnya. Belum diperiksa kesehatan, nanti dibilang sehat ternyata tidak sehat. Saya yang dipermasalahkan, ungkap dia. Sebelumnya penyidik Polda Jabar menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong yang disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, menyampaikan, dari hasil penyidikan dan pemeriksaan pada Senin 3 Januari, penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti. Habib Bahar bin Smith langsung ditahan Polda Jabar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Habib Bahar ditahan selesai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Mapolda Jabar.
Habib Bahar bin Smith kembali menjadi tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong. Sebelum ditetapkan, ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya sudah menebak kalau Habib Bahar akan kembali menjadi tersangka. Tembakan itu muncul usai sosok tersebut melihat sendiri bagaimana Habib Bahar diperlakukan oleh pihak kepolisian saat menjalani pemeriksaan. Sosok yang kemudian menebak bahwa Habib Bahar akan menjadi tersangka lagi adalah sang pengacara Aziz Yanuar. Kesaksian Aziz yang mengaku sudah bisa menebak sebelum Habib Bahar menjadi tersangka itu disampaikan dalam program YouTube Indonesia Lawyers Club. Mula-mula Aziz menjelaskan seputar kronologi pemeriksaan sampai penetapan Habib Bahar sebagai tersangka. Tiba di Mapolda Jawa Barat, Habib Bahar kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh polisi. Sampai kemudian Habib Bahar menjalani pemeriksaan selama sekitar 11 jam perihal kasus yang disangkakan kepadanya. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang lalu pada 3 Januari 2022, ucap Aziz. Selama Habib Bahar menjalani pemeriksaan, Aziz mengaku mencium gelagat aneh dalam proses tersebut. Aziz mengungkapkan bahwa di sela-sela pemeriksaan, Habib Bahar tampak dikawal oleh polisi kemanapun dirinya bergerak. Setelah pemeriksaan itu, maraton yang kami juga sebenarnya juga sudah menyadari karena pengalaman. Arahnya pemeriksaan itu sudah terlihat memang. Begitulah ungkapnya. Aziz menuturkan meskipun ketika itu masih diperiksa sebagai saksi, Habib Bahar sudah diperlakukan sebagai tersangka. Beliau itu di BAP sebagai saksi awalnya, tapi dari pemeriksaan itu sudah terlihat arahnya beliau akan dijadikan tersangka. Begitulah tuturnya. Hal tersebut menurut Aziz terlihat dari perlakuan polisi terhadap Habib Bahar yang terus mengawalnya, termasuk saat sholat dan makan. Setelah pemeriksaan keesokan paginya, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kemudian naik ke penetapan sebagai tersangka, kemudian lanjut dengan penangkapan dan penahanan. Tandas Aziz Yanuar. Semula melaporkan ke Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021. Laporan Hussein Shihab itu kemudian dilimpahkan oleh polisi ke Polda Metro Jaya. Laporan Hussein Shihab itu kemudian dilimpahkan oleh polisi ke Polda Jawa Barat. Setelah 11 jam diperiksa sebagai saksi, Habib Bahar kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 4 Januari 2022. Naik status sebagai tersangka terhadap Habib Bahar kemudian dilakukan penahanan. Habib Bahar diketahui menjadi tersangka penyebaran berita bohong terkait dengan ceramahnya pada 11 Desember 2021 di Margasi, Bandung, Jawa Barat.